adik-adik, shalom semuanya. Miss berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini Miss akan menemani kalian untuk beribadah bersama di pagi hari ini. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh iya, pasti adik-adik semuanya udah standby ya, semuanya udah excited. Adik-adik mau mengikuti ibadah pagi hari ini. Yuk, Miss mau mengajak adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik. Oke adik-adik, mari kita pejamkan matanya. Kita lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sertai kami agar kami bisa fokus beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tahu Miss hari ini akan membawakan firman Tuhan tentang apa? Nah, sebelumnya Miss akan memberitahu tema kita di hari ini adalah terus lakukan kewajibanmu dengan setia. Ya, adik-adik, sesuai dengan tema kita, Miss mau membahas tentang arti kewajiban. Ada yang tahu tentang kewajiban? Nah, mungkin beberapa dari adik-adik ada yang belum mengerti tentang kewajiban. Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Ya, sesuatu yang harus dilaksanakan atau yang menjadi keharusan kita. Misalnya, adik-adik di rumah disuruh oleh mama atau papa kerjakan tugas sekolah. Nah, itu adik-adik, kewajiban adik-adik harus melakukan tugas sekolah. Ya, oke. Jadi, kewajiban adik-adik itu nggak cuman kerjain tugas sekolah, tapi juga kerjain tugas di rumah. Mungkin adik-adik yang masih kecil, yang masih belum, masih balita, masih belum 1-2 tahun, masih belum mengerti, nggak apa-apa. Nanti ketika kalian sudah beranjak usianya akan bertambah, kalian akan mengerti. Mungkin nanti kalian akan belajar di sekolah, belajar tentang menghitung, belajar tentang membaca. Kalian semua akan diajarkan. Nah, kalian juga nggak cuman hanya kerja tugas di sekolah, nggak cuman kerja tugasnya di rumah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu harus dilakukan dulu, baru kita mendapatkan hak. Nah, haknya itu mungkin kalian adik-adik masih belum mengerti. Haknya itu mungkin setelah kalian melakukan pekerjaan rumah, kalian akan mendapatkan hadiah dari orang tua. Tapi ingat ya adik-adik, jangan mengincar karena hadiahnya. Tapi harus melakukan kewajiban kita dulu, baru bisa mendapatkan haknya kita. Oke, nah adik-adik lihat di layar kaca. Ada gambar ini. Gambar apa, yuk? Nah, ini adalah gambar perumpamaan tentang seorang tuan yang ingin bepergian jauh dan menitipkan sesuatu kepada 3 hambanya. Sesuatu itu apa? Itu adalah talenta.
Nah, adik-adik, talenta ini adalah seperti Tuhan memberikan kepada kita, itu adalah bakat. Nah, ketika Tuhan memberikan bakat kepada adik-adik, mungkin adik-adik belum memahami apa sih yang menjadi bakatnya adik-adik, apa yang menjadi talentanya adik-adik. Nah, oke adik-adik, sebentar. Kita juga mau membahas tentang cerita tadi bagaimana ketika tuannya memberikan talenta masing-masing kepada ketiga hambanya. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 3, dan juga ada yang diberikan 1. Coba adik-adik pikir, kenapa ya? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, dan ada yang dikasih 1. Nah, ayo. Coba kita buka ayat Alkitab kalian. Ayo. Minta mama papanya bukain ayat Alkitabnya. Ya. Yang sudah kita buka di Matius 25 ayat ke-14 sampai ke-18. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, di ayat ke-14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di ayat ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Di ayat ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Di ayat ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Di ayat ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Adik-adik, coba Miss mau tanya nih, dari ketiga hamba ini, yang mana yang baik? Yang mana menjalankan kewajiban mereka? Ya, betul. Yang menjalankan adalah yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Mereka menjalankan apa yang tuannya berikan. Ya. Tetapi hamba yang 1 talenta tidak menjalankan kewajibannya. Ia malah menggali lubang, menutupnya, dan tidak berbuah apa-apa, dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, adik-adik, kalian tidak boleh seperti itu ya. Ketika Tuhan memberikan kalian talenta, ketika Tuhan memberikan bakat dari kecil, kalian harus mengembangkan talentanya kalian. Mungkin kalian masih bingung, boleh nanti ditanya mama sama papa, apa sih yang menjadi talenta kalian? Apa sih yang menjadi bakatnya kalian? Nah, pasti orang tua tahu apa yang menjadi bakatnya kalian. Setiap dari kita diberikan talenta atau bakat oleh Tuhan itu berbeda-beda. Tidak semuanya sama ya. Nah, jadi tidak boleh ada iri hati ketika kita melihat orang lain mempunyai talenta yang lebih daripada adik-adik. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mengingatkan dan mengasihi orang lain. Oke adik-adik? Nah, Miss berharap dari cerita tadi, kita sebagai anak-anak, baik jadi anak yang orang tua kalian dan juga anaknya Tuhan, kita harus menjalani kewajiban kita. Tidak boleh tidak menjalani kewajibannya ya. Kalau kalian ingin mendapatkan reward, seperti sekolah minggu nih, kalian menginginkan hadiah. Sudah pasti kalian mengejar apa yang menjadi kewajiban kalian, apa yang diperintahkan oleh Miss atau Sir yang memberitakan firman. Ketika kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan reward. Ya, oke adik-adik. Untuk ayat hafalan kita di minggu ini ada lihat di bawah ya, di Ulangan 11 ayat 1a.
Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Miss ulangi lagi ya. Di Ulangan 11 ayat 1a. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Udah dicatat adik-adik? Udah dihafal? Nah, kalau sudah, seperti biasa, kalian harus mengirimkannya. Nah, Miss mau mengajak adik-adik untuk melakukan activity. Activity-nya simple. Activity-nya apa ya? Activity-nya tuliskan 5 hal kewajiban yang adik-adik lakukan di rumah dan juga sebagai anaknya Tuhan. Sudah? Tuliskan 5 hal kewajiban yang adik-adik lakukan di rumah dan juga sebagai anak Tuhan. Kalau sudah, nanti kalian bisa mengirimkan di grup WhatsApp gereja masing-masing boleh, WhatsApp gereja boleh, atau di grup masing-masing boleh. Dan juga minta mama atau papa yang mungkin kalian kesulitan untuk menulis, yang belum bisa menulis, kalian bisa minta mama papa. Oke adik-adik? Nah, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Miss mau mengencourage adik-adik untuk terus beribadah kepada Tuhan, terus mencari Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan ya. Kita sama-sama mencari Tuhan terus, kita harus berdoa terus kepada Tuhan. Oke adik-adik, pagi hari ini Miss sudah selesai menyampaikan berita firman Tuhan. Miss mau mengajak adik-adik kita kembali menutup dalam doa. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Ikutin Miss ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami mengerti kewajiban setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan selalu melindungi dan menjaga bangsa kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan setiap kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke ya teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube.
Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.